Yang mau di ini screenshot silahkan. Sambil kita menunggu adzan sedikit ya. Sambil menunggu adzan selesai, kalian bisa coba yang H. Jadi tadi ternyata hasilnya yang C tadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Artinya berarti himpunan penyelesaiannya kosong. Oke? Sambil menunggu adzan, silakan coba yang H. Yang H di situ ada A plus 2 per A min 2 sama dengan 5. Yang perlu diingat-ingat sama adik semuanya adalah kalau yang ini adalah nilai mutlak, ini bisa ditulis seperti ini. Boleh ditulis begini. Kok 2. Boleh ditulis dalam bentuk terpisah begini. Itu sama saja. Kemudian, karena ini nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif. Ini boleh dikalikan silang loh. Jadi nanti 5 nilai mutlak A min 2 itu boleh. Boleh seperti ini. Yang akhirnya nanti apa? Nah, saya bisa pakai cara yang merah tadi. Ini saya anggap A, ini saya anggap B. Berarti nanti kalau ditulis A plus 2 ditambah 5 kali A min 2-nya. Kayak gitu. Jadi A plus B kalikan A min B. Lagi, A min B berarti A plus 2 dikurangi 5 kali A min 2. Sama dengan 0. Jadi sekali lagi, kalian ini ibaratnya dari SMP ke SMA. Saya yakin ketemu bab ini pusing banget. Kenapa? Karena di SMP, Kak, di SMP itu kalau kita ngomong aljabar, nggak sampai panjang-panjang, Kak. Nah, kalau sudah SMA ini, jangan berharap ya, mintanya cuma yang pendek-pendek doang, udah bisa. Oke, yuk lanjut lagi. Ini berarti gimana, Kak Jack? Ini ada 5A, 5 kali min 2 jadi minus 10. Maka nanti kayak kita kerjakan A ditambah 5A. Jadi 6A. 2 dikurangi 10 berarti min 8. Oke. Lagi yang ini. Min 5 kali A jadi min 5A. Min 5 kali min 2 jadi plus 10. A dikurangi 5A jadi min 4A. 2 ditambah 10 jadi 12. Sama dengan 0. Kalau sudah berarti A sama dengan min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. 6 pindah ke kanan jadi per 6. Kalau disederhanakan jadi 4 per 3. 4 per 3. Atau yang ini A-nya sama dengan 12 pindah ke kanan jadi min 12. Dibagi min 4. Min dengan min jadi plus. 12 bagi 4 ketemunya 3. Pesan saya, ketika sudah ketemu A-nya berapa, belum tentu kedua-duanya ini adalah himpunan penyelesaiannya, belum tentu. Kita tes drive dulu ke mana? Ke soalnya lagi. Kalau tak ambil yang A-nya 3, kalau ambil A-nya 3, berarti saya tulis jadinya 3 tambah 2 per 3 kurangi 2. Hasilnya sama dengan 5. Jadi 5 per 1. Sesuai ya, antara yang kiri dengan yang kanan ya, berarti ini benar. Kalau A-nya 4 per 3, maka nanti jadinya, saya masukkan ke sini 4 per 3-nya, berarti 4 per 3 tambah 2, dibagi 4 per 3 dikurangi 2. Cara ngerjakannya tadi sama gini, kalikan 3, ini juga kalikan 3. Ini kalikan 3, ini juga kalikan 3.
Kalau 3 ini sudah sama, berarti tinggal 4 ditambah, ini 6. Berarti nanti 10 per 3. Dibagi 4 dikurangi. Ini 2 dikali 3 kan 6 ya. Nanti 4 dikurangi 6 jadi min 2 per 3. Ada nilai mutlaknya. Bahwa dengan bawah ini bisa dicoret. 10 dibagi min 2 itu min 5. Min 5 karena ada nilai mutlak, berarti hasilnya positif 5. Jadi benar juga. Berarti ternyata himpunan penyelesaiannya 3 sama 4 per 3. 4 per 3 dulu tulisnya. Nah, kayak gitu. Oke. Mungkin ada yang masih bingung. Pernah nggak dapat soal pecahan seperti ini? Saya ingin tahu nih suaranya mana ini. Atau mungkin bisa cek. Kira-kira pernah tidak ketemu soal yang bentuk pecahan? Ini masih persamaan ya, belum pertidaksamaan. Habis ini kita akan bahas soal yang pertidaksamaan. Gimana ini yang lainnya? Apakah pernah yang bentuk pecahan? Ini jangan-jangan saya ditinggal tidur ini ya. Karena suaranya sama sekali nih yang lain ini. Kalau tadi ngajar kelas 8 sama kelas 9 masih semangat nih. Karena materinya masih gampang. Kalau sudah SMA, ketemu apalagi awal-awal sudah ketemu seperti ini, waduh pusing. Ya, pusing banget. Lah, belum pernah ini. Nah, ini gurunya berarti curang ya. Gurunya kebanyakan paling ngasihnya yang G, kalau nggak gitu yang Bravo kayak gitu ya. Nah, ini malah banyak yang jawab belum pernah ini. Jadi itu ya. Jadi kalau Kak Cek istilahnya kayak merasa kasihan tuh sama siswanya. Dalam artian kasihannya bagaimana? Kalau dulu pernah saya dapat murid tadi kan cerita ya, cuma ngasih soalnya yang gampang-gampang terus seperti ini. Nggak pernah ngasih yang model pecahan. Nah, ketika nanti misalkan masuk perguruan tinggi ada tes misalkan, ya nggak semua soal segampang ini. Jadi kalau kepingin masuk perguruan tinggi, apalagi jalurnya jalur tes, itu soalnya susah-susah teman-teman. Nggak segampang seperti ini. Makanya Kak Cek sarankan, kalian kepingin masuk perguruan tinggi, mending ambil jalur undangan. Jalur undangan itu maksudnya apa Kak Cek? Maksudnya adalah rapat nanti semester 1 di kelas 10, 11 sama 12, mulai semester 1 sampai kelas 12 semester 1 juga, ini rapotnya harus bagus-bagus dan harus naik terus. Jangan sampai turun terus malah. Itu yang kepingin undangan masuk perguruan tinggi negeri tanpa jalur tes. Ya. Oke, kita lanjut. Yang mau di screenshot boleh. Kita hapus. Jadi kita akan cari soal yang lain. Di mana? Untuk gambarnya Kak Cek, oke. Misalkan kita main gambar coba nih. Ya, di sekolahnya nanti juga ada nilai mutlak yang disuruh mencari gambarnya bagaimana. Sebenarnya kalau main gambar gini sih, apa ya, mainan anak kecil sih istilahnya, karena kita tinggal nyoba-nyoba aja. Saya yakin kalian juga banyak yang sudah bisa kalau kita tinggal suruh gambar aja. Ini contoh nih, gambarlah grafik fungsi berikut untuk 1 sampai 10. Tapi satunya nggak ikut, 10 juga nggak ikut. Berarti kan kalau di sekolahnya mesti disuruh pakai tabel beginilah. Jadi X ini Y-nya hasilnya. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, ini disuruh nulis terus gitu ya. 7, 8, 9. Jadi kalau suruh gambar grafik, mesti kalau di sekolahnya hampir semua guru mesti disuruh pakai tabel begini dulu. Terus masukkan ke fungsi G-nya. X-nya diganti 2, berarti ya 2 kali 2. 2 kali 2 kurangi 1. Itu G dalam kurung 2, maksudnya begitu. Kalau nanti ngerjakan soal isian, berarti harus ditulis detail seperti ini. Hasilnya 3 Kak, oke 3. Nanti kalau G-nya diganti 3, 2 kali 3 kurangi 1.
Hasilnya 5 Kak, oke 5 kayak gitu. Gitu terus ya. Akhir nanti lagi G dalam kurung 4. 2 kali 4 kurangi 1 jadi 7. Dilihat dari polanya gini nanti mesti ada 9 gitu ya. Jadi 7 mesti 9, 11, 13, 15, 17 nanti. Nah, nanti otomatis secara gambar X-nya mulai dari 2 di 1 2 misalkan gini. Y-nya ketemunya 3. Misalkan gini. Maka nanti garisnya berubah garis lurus. Ya, berubah garis lurus. Nah, tapi kalau seandainya ini dilanjutin ada min berapa gitu, nanti biasanya ada gambarnya yang tak gitu. Jadi kalau misalkan nih X-nya tak ganti setengah. Kalau X-nya misalkan setengah, ada X-nya setengah di sini. 2 kali setengah kan 1. 1 kurangi 1 kan 0. Jadi pada saat X-nya setengah, hasilnya 0. Jadi nanti gambarnya begini. Tek, terus ke sana. Jadi kalau nilai mutlak itu selalu gambarnya cuman gitu. Jadi dia nggak pernah ke bawah. Ya, jadi sekali lagi kalau cuma disuruh perintahnya gambarlah grafiknya, itu tinggal masukkan nilai X-nya satu persatu ya. Jadi tidak ada yang aneh, nggak ada yang susah. Cuma masukkan satu persatu saja. Setelah itu kalau sudah, ini tinggal pasang-pasangkan. 2 pasangannya 3. Nanti kalau itu 3 pasangannya misalkan pasangannya 5 kayak gitu. Jadi tinggal pasang-pasangin doang, terus tinggal ditarik garis gitu dok. Oke, kira-kira di sini ada yang bingung untuk yang gambar grafik? Aman ya, gambar grafik ya. Karena sekali lagi tinggal masukkan saja nilai X-nya. Oke, berarti ini saya hapus. Sekali lagi, jangan khawatir, karena ini sudah kita rekam. Jadi nanti tinggal bisa lihat lagi hasilnya di web, di grup. Nah, sekarang pertidaksamaan nih. Nah, bagaimana kalau pertidaksamaan? Saya kepingin tahu cara ngerjakannya, bisa atau tidak. Sih, mending pakai, ini aja. Ada yang bilang ganda, Kak. Nah, pertidaksamaan yang pilihan ganda dulu deh. Nah, yang gampang dulu, tapi ada pilihan gandanya. Jadi biar enak, kalian tinggal menjawab A, B, C gitu aja. Nah, ini yang gampang dulu. Saya yakin di sekolahnya diajarin kalau yang ini. Yuk, kalian coba dulu kira-kira hasilnya apa. Oke, ada yang menjawab A. Oke, yang lainnya dulu. Ada yang jawab kayaknya A, Kak. Oke, yang lainnya kira-kira yang gimana? Jadi saya yakin nanti akan banyak kebingungan di posisi pertidaksamaan. Jadi kalau kalian belajar tentang pertidaksamaan itu, wah lumayan juga sih. Lumayan gampang sebenarnya. Yang lainnya? Adinata, Fatma, Davi, Valdavi di sini namanya. Tuh, materi belum sampai ke sana, Kak. Oke, nilai mutlak belum sampai ke pertidaksamaan ya. Berarti baru diajarin cuman yang awal-awal tadi ya. Yang nilai mutlak min 3 ditambah nilai mutlak min 5, masa kayak gitu Mas Yan ya. Oke, jadi
Kak Angga, Kak Cek pengennya istilahnya satu hari ini kita bahas satu bab, karena minggu depan kita bahas mat minat, jadi gantian. Hari ini mat wajib, minggu depan mat minat. Oke, yang lainnya kira-kira gimana nih? Ini nggak tahu nih ada namanya, ya begitu panjang banget ini. 1W2 ya, nggak ada namanya. Jadi zoomnya nggak dikasih nama. Oke, yang lainnya masih standby itu? Oke, ini saya harus close dulu nih kayaknya di sini. Kita bahas. Saya kasih clue caranya dulu. Jadi, kalau ada soal seperti ini, sekali lagi ini bisa gunakan tadi teknik yang plus minus, bisa juga teknik yang A plus B kali A min B tadi. Saya gunakan teknik yang plus minus dulu. 2x min 5 nilai mutlak kurang dari 1. Kalau kita pakai plus minus, berarti yang pertama, diambil yang positif, jadi 2x min 5 kurang dari 1. Berarti 2x-nya min 5 pindah ke kanan. Jadi 1 ditambah 5 jadi 6. X ketemunya nanti 6 bagi 2 jadinya 3. Lanjut, yang negatif. Berarti kalau yang negatif, tulis hati-hati. Tandanya berubah ya. Jadi min 2x plus 5. Min 2x plus 5 kurang dari 1. Berarti, nah, Kak Cek itu nggak suka kalau X-nya kondisi negatif. Berarti kalau gitu ini saya pindah ke kanan. Supaya jadi positif 2X. 1 pindah ke kiri jadi 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 kan 4 nih. Berarti nanti X-nya adalah lebih besar dari 2. Nah, sekarang antara yang di sini sama ini dijadikan 1. Yang ini 2. Bacanya adalah X lebih besar dari 2. Berarti kalau ini 2, berarti ini ke kanan. Karena lebih besar. Terus ini ada angka 3. Sorry. Ini harusnya bolong. Nah, ini lubang. Kenapa kok lubang? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Yuk, tadi cara bacanya X lebih besar dari 2. Berarti gambarnya ke kanan. Karena lebih besar. Jadi kalau garis bilangan, kalau kalian ingat, semakin ke kanan, itu angkanya semakin besar. Oke? Terus ini, 3. Bolong juga. X kurang dari 3, berarti ke kiri. Maka nanti, ada daerah yang diarsirnya nanti, yang kena yang mana yang ini? Jadi jawabannya gimana Kak Cek? Jawabannya nanti antara 2 sampai 3. Berarti 2 sampai 3. Kasih tengah-tengahnya nanti X, kayak gitu. Jadi sekali lagi mungkin sebagian dari kalian belum diajari sampai ke sini. Tapi sama Kak Cek di sini sudah langsung sekalian sampai pertidaksamaan. Jadi sekalian aja. Ngapain lama-lama? Apalagi tadi katanya belum pernah diajari pecahan malahan. Ya. Tuh. Jadi seperti ini. Kalau yang pakai cara yang tadi Kak Cek, yang misalkan ini A, ini B, berarti kan langsung A plus B dikalikan dengan A min B. Ya, kurang dari E, kurang dari 0. Jadi siapa A-nya? Siapanya? A-nya adalah 2X min 5. 2X min 5 ditambah dengan 1, B-nya itu 1. Kemudian 2X min 5, B-nya dikurangi 1, kurang dari 0. Berarti 2X min 4 atau ini 2X min 6. Berarti nanti ketemu X sama dengan 4 bagi 2 jadi 2. Yang ini X sama dengan 6 bagi 2 jadi 3. Setelah ketemu X-nya 2 sama 3, lah ini perhatikan ya. Ini sekali lagi, Kak Cek nggak tahu di sekolahnya sudah diajarin apa belum. Cuman perhatikan kalau kita ngerjakan pertidaksamaan. Beda dengan kalau kita ngerjakan persamaan tadi. Kalau ngerjakan persamaan, kita nggak perlu bikin garis bilangan kayak gini. Itu nggak perlu. Tapi harus di test drive ke soalnya. Itu kalau persamaan. Kalau pertidaksamaan, selalu gunakan garis bilangan. Ya, selalu gunakan garis bilangan. Terus berarti, jadi kalau gitu sekarang, tandanya gimana Kak Cek? Ini yang dulu di SMP belum pernah diajarin ya. Kita pakai istilah tipe uji.
Titik ujinya siapa, Kak? Titik ujinya X-nya tak ganti 0. Hati-hati ya, ini sekali lagi ini yang bikin bingung nanti siswa biasanya. X-nya ganti 0. Setelah diganti, masukkan kemana, Kak Cek? Masukkan ke sini. 2 kali 0 dikurangi 4. Hasilnya apa? Min. Dikali 2 kali 0 dikurangi 6. Hasilnya apa? Min juga. Min kali min hasilnya apa? Positif. Oh, artinya kalau saya masukkan X-nya 0, hasilnya positif. X-nya 0 itu ada di mana? Di kiri, tengah, atau kanan? X-nya 0 itu ada di kiri, Kak Cek. Oke, berarti kalau gitu ini positif. Dan selalu nanti, istilah orang Jawa selang-seling, bergantian. Plus, min, plus. Apakah sudah selesai, Kak Cek? Belum. Tahap terakhir adalah, lihat tandanya ini. Tandanya kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti yang diambil yang negatif. Nah, sama kok dengan jawaban yang kita tadi. Oke, jadi sekali lagi, ini kalau bermain dengan pertidaksamaan. Karena di SMP kita belum pernah diajari pertidaksamaan yang model begini, otomatis kita akan pelan-pelan nantinya. Ya. Mudah-mudahan kalian nggak capek, nggak pusing ya. Kalian bisa screenshot dulu. Ya, kalian bisa screenshot dulu. Ya, sekali lagi tadi Kak Ceng nggak tahu apakah di sekolahnya sudah diajarin apa belum kalau yang pertidaksamaan. Jadi ada salah satu di antara teman kita yang belum diterangkan kalau pertidaksamaan. Oke, saya close lagi. Perhatikan tadi ini ya. Kalau sudah, kita akan ambil soal lagi tadi. Yang habisian dulu aja. Bentar, saya ambil yang agak gampang dikit. Nah, ini nih. Waduh, Kak Cek apa ini? Nih. Kak, soalnya kok aneh-aneh, Kak? Ya. Lah gimana lagi kalau kita kasih soal yang gampang-gampang terus, nanti kalian taunya cuma itu terus ya. Hanya itu aja akhirnya nanti taunya. Nah, sekarang saya punya soal seperti ini. Kira-kira ada yang bisa enggak? Nah, waktunya kok sudah mau habis lagi ya. Jadi kita share berapa kali? 2 kali, berarti yang ketiga kali ini. Oh ya benar sih. Ini silakan ditulis dulu soalnya. Nanti habis itu kita share lagi linknya, karena waktunya juga mau habis ini. Tapi di kita masih lama ya, masih 12 menit lagi. Ya, jadi silakan ditulis dulu soalnya, setelah itu silakan dicoba. Yang belum pernah sama sekali diterangkan bisa chat WA ke saya istilahnya. Aku belum, Kak, istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan belum semua dari berapa anak ini, dari 5 anak yang join hari ini, berarti mau tidak mau harus kita bahas langsung. Oke, saya tutup dulu. Nanti habis ini saya share lagi.